Shalom New Generation. Sore hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kalian berada saat ini, percayalah bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan mulai ibadah ini Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Biar hadirat-Mu turun di tempat ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, oh sungguh besar, yeah. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, oh, sungguh indah, Kau sungguh besar.
sungguh besar Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, walau dunia bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap tiada yang sepertimu, Kaulah kota bentengku. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sepertimu. Penyertaan-Mu nyata sampai hari ini Bapa, dan kami percaya Tuhan. Kami terima janji-Mu sore hari ini. Kami terima berkat-Mu, kami terima perlindungan yang dari-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu masih ada sampai hari ini Bapa. Penyertaan-Mu masih ada sampai hari ini. Oh, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang mampu. Tiada yang
seperti Engkau Yesus. Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kau yang berjalan di tengah-tengah kami. Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan janji-Mu saat ini Tuhan. Kiara lara lara shikina. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab tidak ada yang Allah seperti-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan kami menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Allah yang besar. Mari sama-sama menyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, penyertaan-Mu ada buat bagi kami setiap kami Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti-Mu Bapa. Dimanapun kami ada saat ini, mungkin saat ini masih di luar rumah, mungkin kami masih harus tetap bekerja Bapa, mungkin kami masih harus menuntut ilmu kami di luar Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan-Mu ada bagi setiap kami, berkat-Mu ada bagi setiap kami, perlindungan-Mu ada bagi setiap kami Bapa. Satu hal yang mau kami percaya di tengah kesesakan ini Tuhan, di dalam kekelaman ini Tuhan, kami mau nyatakan Bapa, bahwa kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak, kalau sebentar lagi kami akan masuk ke firman Tuhan, kiranya Kau buahkan hati kami, Kau siapkan hati kami Bapak, biar hikmat yang darimu turun atas kami Tuhan. Dan kami percaya Kau buka paradigma kami sehingga kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Bagi yang mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman Youth New Wine Generation dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya percaya pasti dahsyat dan luar biasa. Tidak terasa sudah 2 minggu lebih kita menjalani masa karantina di rumah. Kita melakukan segala aktivitas kita dari rumah. Kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Bahkan kita beribadah dari rumah seperti yang kita lakukan pada hari ini. Kita beribadah secara online. Di masa-masa seperti ini, mungkin dari teman-teman saudara ya, ada yang justru merasa senang. Karena apa? Karena hari liburnya bertambah panjang. Karena memiliki waktu yang lebih banyak di rumah. Yang biasanya harus bangun lebih pagi, hari ini bisa bangun lebih siang. Akhir-akhir ini kita bisa memiliki waktu lebih banyak. Mungkin bisa main game. Dan mungkin yang lebih mengembirakan lagi, ketika pemerintah memberikan kabar bahwa ujian nasional ditiadakan. Mungkin itu menjadi kabar baik buat teman-teman semua. Tetapi mungkin sebagian juga ada yang mengalami kesedihan. Karena hari-hari ini kita mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi saya berdoa, kita percaya semua bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Saya berdoa kita semua selalu berada di dalam perlindungannya Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita mengalami masa-masa yang sukar. Hal ini disebabkan oleh virus corona atau virus COVID-19 yang telah menjadi wabah di seluruh dunia ini. Nah, justru di dalam situasi seperti ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memanfaatkan waktu yang ada, untuk kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menjadi berkat untuk kita semua. Hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menjadi berkat buat kita semua. Kita tahu teman-teman, di dalam perjanjian lama, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikenan di hati Tuhan. Tuhan sendirilah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan sendiri yang menuntun, Tuhan yang memelihara bangsa Israel ketika di dalam padang gurun menuju tanah perjanjian. Dan kita tahu bahwa Tuhan memakai seseorang yang luar biasa, yaitu Musa sebagai pemimpin atas bangsa Israel. Kemudian setelah Musa, ia digantikan oleh hambanya yaitu Yosua. Dan kita juga tahu bahwa Yosua orang yang takut akan Tuhan,
orang yang berkenan kepada Tuhan. Ia selalu merenungkan firman Tuhan dan Yosua membawa bangsa Israel menyembah kepada Tuhan. Maka dari itu di akhir hidupnya Yosua memperingatkan kepada bangsa Israel untuk benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk benar-benar menyembah kepada Tuhan, tidak boleh kepada Allah yang lain. Sehingga Yosua mengikat sebuah perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan, bahwa bangsa Israel hanya boleh menyembah kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak boleh menyangkal Tuhan. Bangsa Israel tidak boleh menyembah Allah yang lain. Itu yang diberikan Yosua kepada bangsa Israel. Dan kemudian setelah itu Yosua meninggal, dan apa yang terjadi teman-teman? Singkat cerita, yang terjadi adalah bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel menyembah kepada Allah-Allah yang lain, kepada dewa-dewa, kepada Baal-Baal. Nah, itu mendatangkan murka Tuhan atas bangsa Israel. Hari ini saya mau bagikan sama-sama sebuah kisah yang ada di dalam Hakim-Hakim 6. Kita mau sama-sama buka kitab Hakim-Hakim 6. Di ayat yang pertama, firman Tuhan demikian, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Berapa lama? 7 tahun lamanya. Ya, 7 tahun lamanya orang Israel merasakan masa-masa yang sulit. Mungkin hari-hari ini kita juga merasakan masa-masa yang sulit, teman-teman. Kita tahu bahwa dunia ini tidak semakin mudah, kita tahu dunia ini tidak semakin gampang, kita tahu kita berada di dalam masa-masa yang sulit, tetapi jangan pernah takut. Ketika kita berseru sama Tuhan, Tuhan yang akan berikan kemenangan buat hidup kita. Nah, kita kembali lagi, kita lihat orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan Israel kepada tangan orang Midian. Di ayat selanjutnya kita lihat, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel sampai membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Artinya apa? Memang situasinya sangat menakutkan. Bangsa Israel sangat takut. Bangsa Israel mengalami situasi-situasi yang sangat sulit, teman-teman. Sehingga mereka harus lari mencari tempat perlindungan di gua-gua, di pegunungan, bahkan di kubu-kubu. Kita bisa bayangkan bagaimana situasinya seperti itu. Dan puji Tuhan kita tidak mengalami situasi yang seperti itu. Kita masih bisa di rumah, kita masih bisa berinteraksi dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita. Kita tidak sampai mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan di dalam kesulitannya mereka, bangsa Israel akhirnya berseru kepada Tuhan. Akhirnya bangsa Israel ingat sama Tuhan. Ya, setelah mereka melakukan yang jahat dan Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada orang Midian, akhirnya bangsa Israel ingat sama Tuhan. Bukankah seringkali kita juga melakukan hal yang seperti ini, teman-teman? Ya, ketika kita di dalam keadaan yang baik, kita lupa sama Tuhan. Tetapi ketika kita ke dalam keadaan yang sulit, barulah kita ingat Tuhan. Barulah kita mencari Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ini. Dan apa yang terjadi? Ketika umat Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan memilih satu orang di antara mereka, yaitu Gideon, yang Tuhan panggil untuk menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Malaikat Tuhan turun kepada Gideon, memberikan pesan, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Nah, Gideon menerima janji Tuhan, teman-teman. Gideon menerima janji Tuhan bahwa Gideon akan memimpin orang-orang Israel untuk memukul kalah orang Midian. Dan Tuhan berjanji,
Tuhan akan memberikan kemenangan. Nah, Gideon menerima janji ini. Gideon menerima janji bahwa dia akan memimpin bangsa Israel memiliki kemenangan. Nah, hari ini saya mau bagikan hal yang menarik. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan buat bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memilih Gideon beserta pasukannya. Kita mau lihat sama-sama di kitab Hakim-Hakim yang ke-7. Ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, dari ayat ini saya mau bagikan teman-teman. Yang pertama, Tuhan gak ingin kita sombong. Ketika kita berseru sama Tuhan dan Tuhan berikan pertolongan pada kita, yang saya mau bagikan buat teman-teman, Tuhan gak pingin kita menjadi sombong. Tuhan pingin kita selalu mengandalkan Tuhan. Di ayat ini jelas sekali, Tuhan melihat terlalu banyak ini orang-orang. Terlalu banyak orang-orang Israel untuk mengalahkan Midian. Dan Tuhan akan saring mereka. Karena apa? Karena kalau mereka banyak dan Israel menang, Tuhan katakan apa? Jangan-jangan orang Israel akan bermegahkan diri, akan memegahkan diri mereka terhadap Tuhan. Sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, kita mau sama-sama belajar bahwa ketika Tuhan menolong kita, itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Tuhan ingin kita hidup mengandalkan Tuhan. Kita tahu juga firman Tuhan di Yeremia 17 ayat yang ke-7, teman-teman. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita selalu mengandalkan Dia. Pertanyaannya, Kak, gimana untuk kita bisa mengandalkan Tuhan? Bagaimana ketika kita menghadapi masalah kita bisa mengandalkan Tuhan? Bagaimana caranya? Caranya sederhana, teman-teman. Kita mau sama-sama buka ya di Amsal yang ketiga. Amsal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus percaya Tuhan dengan segenap hati kita. Di Amsal dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terkadang masalah-masalah yang kita hadapi itu di luar jangkauan pikiran kita. Kita nggak ngerti harus berbuat apa. Kita nggak ngerti bagaimana solusinya. Di situ kita diharapkan untuk mengandalkan Tuhan. Jangan pakai cara-caranya kita sendiri. Jangan pakai pemikiran-pemikirannya kita, teman-teman. Terkadang pemikirannya kita itu nggak ada apa-apanya. Salah. Tetapi hari ini saya mau mengajak, janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri, andalkanlah Tuhan. Ya, kita kembali lagi kepada Gideon tadi di Hakim-Hakim yang ke-7. Bagaimana Tuhan menyaring, bagaimana Tuhan memilih orang-orang pilihan untuk maju di dalam peperangan, mengalahkan Midian. Yang pertama, Tuhan ingin kita mengandalkan Dia. Dan yang kedua, di ayat yang ketiga katakan, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang.
Wow, bayangin teman-teman. Dari 32 ribu orang ya, ketika disaring lagi, siapa yang takut dan gentar, ternyata 22 ribu orang pulang. Dari 32 ribu, pulang 22 ribu, ya tersisa 10 ribu. Apa yang mau saya bagikan dari ayat ini? Pesan Tuhan apa yang ingin saya bagikan? Bahwa Tuhan ingin kita jangan takut dan gentar. Kita jangan takut dan gentar. Karena apa? Tuhan gak bisa pakai orang yang takut dan gentar. Ya, Tuhan gak bisa pakai. Ketika kita mau maju berperang, kita harus percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Kita buka lagi firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah teman-teman, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia yang akan selalu menolong kita. Maka dari itu janganlah pernah kita takut. Janganlah kita gentar menghadapi setiap masalah. Karena apa? Ketakutan itu menular teman-teman. Ya, ketakutan itu menular. Ketika kita merasakan ketakutan, orang di sekeliling kita bisa merasakan ketakutan juga. Bagaimana seorang prajurit ketika mau maju berperang, dia merasakan ketakutan, temannya lihat, temannya juga ikut takut. Akhirnya apa? Ketika maju perang, bukan kemenangan yang terjadi, melainkan kekalahan. Ya. Dan dari ayat ini kita tahu bahwa Allah selalu menyertai kita. Janganlah takut, janganlah bimbang, sebab Tuhan selalu menolong kita. Kemudian yang ketiga, tidak cukup hanya 10 ribu, apa yang dikatakan Tuhan di dalam Hakim-Hakim 7 tadi. Ayat kelima dikatakan seperti ini. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat yang keenam, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Nah, dari 10 ribu teman-teman, Tuhan saring lagi orang-orang yang dipilihnya untuk maju berperang. Ya, caranya bagaimana? Tuhan suruh Gideon, orang-orang Israel suruh turun untuk minum di sungai. Ya, nah dari 10 ribu orang yang diambil 300 teman-teman. Bagaimana cara mengambilnya? Bagi orang-orang yang minum dengan mengambil tangannya dan mengarahkan ke mulut kemudian diminum, itu yang dipilih. Tetapi yang berlutut langsung masuk ke dalam air itu ditinggalkan. Apa yang kita pelajari dalam ayat ini? Kita belajar attitude teman-teman. Ya, sama-sama katakan attitude. Attitude adalah sikap kita. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Sikap ini penting teman-teman. Attitude itu penting sekali. Bagaimana sikap hati kita, bagaimana respon kita kepada Tuhan. Karena attitude kita juga memperlihatkan karakter kita. Attitude kita memperlihatkan siapa kita. Kita kepengen kita punya attitude yang bagus. Tuhan kepengen bahwa orang-orang kepilihannya memiliki attitude yang bagus. Kita lihat kita dalam masa-masa yang sulit saat ini teman-teman. Ya, kita lihat pemerintah sedang berusaha untuk menanggulangi wabah ini dan kita harus dukung.
Dengan apa? Dengan attitude yang bagus. Saya sering lihat di media sosial justru banyak yang menjelek-jelekan, justru banyak yang tidak mendukung pemerintah, dan tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang ikut nyinyir, ya, ikut berkomentar jelek, berkomentar negatif, punya attitude yang kurang bagus. Janganlah kita melakukan itu, teman-teman. Kita harus dukung pemerintah kita. Attitude ketika kita di rumah, bagaimana kita menghormati orang tua kita. Ketika orang tua kita melarang kita untuk pergi, ya kita jangan melawan, kita harus taat. Attitude, bagaimana ketika Tuhan menyuruh kita sesuatu, bagaimana respon kita. Apakah kita taat atau kita memberontak? Attitude itu penting, teman-teman. Sehingga apa? Lewat 3 hal ini Tuhan mendapatkan 300 orang yang siap untuk berperang. Dan di akhir cerita ini, teman-teman, ya, akhirnya Gideon dengan 300 pasukannya berhasil memukul orang Midian. Gideon berhasil mengalahkan orang Midian. Karena apa? Tuhan memberikan kemenangan untuk orang Israel. Dan saat ini saya percaya ketika kita melakukan 3 hal ini, teman-teman, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak takut, kita tidak gentar, dan kita punya attitude yang baik, kita punya sikap hati yang baik sama Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan kita alami dalam hidup kita. Meskipun kita dalam masa-masa sulit saat ini, tapi percayalah, ketika kita menerima janji Tuhan, kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang sanggup memberikan kita kemenangan, teman-teman. Dan di akhir cerita ini, teman-teman bisa lihat di Hakim-Hakim yang ke-8, bangsa Israel dipelihara Tuhan 40 tahun lamanya, ya. Tuhan memelihara, Tuhan setia. Dan saya mau ajak teman-teman untuk hari ini yang mulai meninggalkan Tuhan, yuk kita kembali sama Tuhan, kita setia sama Tuhan. Di tengah masa-masa sulit seperti ini, saya mau ajak teman-teman untuk setia sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita berseru sama Tuhan, dan saya percaya Dia Tuhan yang akan selalu mendengar seruan kita, dan Dia yang akan menolong kita. Amin, teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman, saya ingin menghimbau teman-teman semua untuk kita selalu menjaga hidup kita sehat. Melalui apa? Jagalah kebersihan kita. Kita harus memiliki pola makan yang sehat. Kita harus memiliki istirahat yang cukup. Dan kita stay at home. Kita melakukan social distancing. Kita menjaga jarak aman. Supaya apa? Supaya kita bisa dengan cepat memutus penyebaran virus corona ini. Sehingga kita bisa segera kembali pulih, teman-teman. Dan kita bisa segera kembali beribadah dengan normal. Mari kita tutup ibadah online ini. Saya ajak teman-teman untuk angkat tangan, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan, kami boleh bersama-sama melakukan ibadah Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami harus mengandalkan Engkau. Dan kami mau Tuhan, kami tidak takut menghadapi segala situasi ya Bapa. Dan kami mempunyai sikap hati yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak muda Youth New Generation dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati studinya, Engkau memberkati pekerjaannya mereka ya Bapa. Sehingga Tuhan, apapun yang mereka lakukan Engkau buat berhasil ya Bapa. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, hamba-Mu berdoa Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kiranya belas kasihan-Mu turun untuk bangsa ini, sehingga Indonesia boleh dipulihkan, sehingga Indonesia
boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami dan ini doa kami. Kami naikkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya dan menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.